Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dosen yang saya hormati, Dr. Esti, teman-teman seangkatan yang dibanggakan, di sini saya akan mempresentasikan si cantik, yaitu Sistem Informasi Cegah dan Antisipasi Jentik yang ada di wilayah UPTD Puskesmas Indihiyang, Kota Tasikmalaya, yang merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem dengan dosen pengampu Dr. Esti Febriani MKM. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Yani Mariani, BMR 02100021, Aisri Rohendah, BMR 20101. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama mungkin di sini saya akan menyampaikan materi tentang si cantik, di mana latar belakangnya yaitu terjadinya tren kenaikan kasus DBD sejak awal tahun 2022 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Indihiyang. Gerakan satu rumah satu jentik yang masih belum optimal melaksanakan tugas. Kemudian sistem pencatatan hasil dari pemeriksaan jentik yang belum terekam dengan baik. Selanjutnya, sinkronisasi data yang belum berjalan secara up-to-date atau berkala. Kemudian, prosedur dari penanganan DBD didapatkannya berbagai informasi dan kondisi oleh data. Kemudian, ini mungkin salah satu alurnya di mana indeks kasus DBD adalah dimiliki dari penyelidikan hasil epidemiologi. Mungkin bisa dilihat ini adalah siklusnya. Selanjutnya, siklus pengembangan sistem pencatatan, di mana mendapatkan data informasi angka bebas jentik atau ABJ, jumlah kasus DBD dalam suatu wilayah. Selanjutnya, informasi kegiatan penyuluhan dan fogging dalam suatu wilayah, kemudian mengetahui wilayah endemis DBD. Nah, ini mungkin sistemnya yaitu kader Jumantik, nanti kemudian memberikan catatan, sistem pencatatan dan pelaporan data program DBD di Puskesmas, kemudian Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, kemudian selanjutnya dengan masyarakat juga. Di sini akan dihasilkan angka bebas jentik atau ABJ, jumlah kasus DBD per bulan, hasil pelaksanaan kegiatan fogging, kemudian tren kasus DBD per tahun, selanjutnya wilayah endemis DBD. Kemudian selanjutnya kebutuhan database awal pasien. Di sini mungkin bisa dilihat tampilan datanya, ada puskesmas, ada nama puskesmas, ada nomor KTP, ada tanggal sakit, status pasien, riwayat pasien, tanggal penyelidikan epidemiologi, ada tahapannya, rumah diperiksa, rumah positif, rumah yang sudah diberikan abate, kemudian titik koordinat. Nah, di sini pasien cukup mengumpulkan nomor KTP, nama, kelompok umur, usia, jenis kelamin, orang tua ayah, orang tua ibu, wilayah, kemudian alamat. Nah, di sini dicatat dalam form yang jelas dan mudah dalam pengisian oleh petugas. Selanjutnya, kebutuhan database atau kegiatan fogging. Nah, ini bisa dilihat tampilannya, kemudian dicatat dalam suatu form yang jelas yang mudah dalam pengisian oleh petugas. Selanjutnya, kebutuhan database awal kegiatan PSN juga bisa dilihat, ini bagannya nanti dihasilkan, dicatat dalam suatu form yang jelas dan mudah dalam pengisian oleh petugas. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kebutuhan database awal kegiatan dari suatu penyuluhan. Nah, ini ada kalau petugas apa saja yang dibutuhkan untuk ID card petugas, untuk ID card wilayah, kemudian penyuluhan, program penyuluhan, tanggal penyuluhan, dan keterangan. Kemudian wilayahnya juga ada wilayah ID yaitu PK atau RW, kelurahan ID atau PK, dan mudah dan pengisian oleh petugas. Kemudian kebutuhan database awal kegiatan pemeriksaan jentik. Nah, ini bisa dilihat bagannya di sini akan dicatat dalam form yang jelas dan mudah dalam pengisian oleh petugas. Selanjutnya, alur proses pencatatan dan informasi dicatat dalam form yang jelas dan mudah dalam pengisian oleh petugas. Mungkin ini bisa dilihat bagannya. Berikut ini adalah tampilan dari hasil penerapan sistem pencatatan, bisa terlihat dan sudah saya tampilkan.
mungkin bisa dilihat untuk nilai manfaat. Untuk nilai manfaat dari sistem pencatatan ini yaitu di mana sistem pencatatan ditujukan untuk mengetahui efektivitas kinerja kadar jumantik dalam suatu wilayah. Kemudian juga untuk melihat potensi daerah endemis DBD dari temuan jentik yang berulang dalam suatu wilayah. Selanjutnya memberikan sinyal kewaspadaan terhadap masyarakat dalam suatu wilayah terhadap kejadian kasus DBD. Kemudian membangun kebiasaan PHBS plus 3M dalam setiap keluarga. Demikian mungkin sekilas tentang sistem informasi pencatatan suatu penyakit yang ada di UPTD Puskesmas Indihiyang Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, salam sehat bagi kita semua. Teman-teman, saya mau ngejelasin tentang e-Puskesmas di Kabupaten Sumedang. E-Puskesmas merupakan sistem informasi manajemen puskesmas yang berbasis web atau mobile digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat. Dimulai dari pendaftaran pasien, pelayanan poli, sampai dengan pelaporan ke tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota secara online dan terintegrasi menggunakan standar SIV. Nah, langsung aja yuk kita ke tutorial e-Puskesmas di Kabupaten Sumedang. Nah, teman-teman pertama bisa masuk ke Mozilla, terus nanti klik alamatnya di e-Pus Sumedang. Nanti keluar login, nanti masukkan alamat sesuai dengan puskesmas yang ada. Nah, nanti keluarlah tampilan seperti ini, seperti Puskesmas Surian. Nah, di tampilan puskesmas ini nanti ada pendaftaran, ada pelayanan, ada pengolahan, dan juga ada laporan. Di pendaftaran sendiri banyak ya file yang harus diisi, di pelayanan juga banyak. Nah, nanti yang kita fokuskan di sini adalah ke sistem pelaporannya. Jadi nanti di e-Puskesmas itu banyak tersedia menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di puskesmas. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang sistem pelaporan promosi kesehatan di Puskesmas Surian, karena saya sendiri bekerja di puskesmas dan sebagai petugas promosi kesehatan, jadi saya akan membahas tentang pelaporan di e-Puskesmas di program promosi kesehatan. Nanti masuk ke file laporan, terus nanti cari menu yang laporan, bisa dicari di sini seperti yang dijelaskan oleh tutorial ini. Nanti cari menu laporan. Setelah ditemukan menu laporan, nah ini kan ada menu laporan ya. Nah, ada menu laporan, nanti klik saja di laporan. Nah, klik di laporan ini, nanti keluar tampilan seperti ini. Ada Ausrem, ada Kesprim, ada laporan kesehatan kerja, ada laporan gizi, ada KIA, ada Kesling. Nah, yang kita akan bahas itu tentang sistem pelaporan promosi kesehatan. Nah, di sini ada di laporan